billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita dulu ya. Sebelum ke pelajaran kita dulu. Ainun, Aida, Ika, siapa lagi ya? Fajar, Debi, Jamiatun, Rizka, terus Zayin ada. Oh, nggak berangkat, kenapa? Sakit. Sebelum kita pelajaran, bangunnya ceritain dulu ya. Nanti baru kita pelajaran. Ini kayaknya masih ada nggak lurus ya. Terus yang di bawah itu tolong sampahnya diambilin yang dekat ya. Terus tunggu nanti buang di depan itu ada tempat sampah. Oke, terima kasih buat semuanya. Kasih ulas buat semuanya karena udah mempersiapkan pelajaran pada hari ini. Kita langsung ke materi pelajarannya aja ya. Di sini kita akan membahas tentang jinayat. Jinayat itu berhubungan dengan pembunuhan. Ada yang tahu apa sih yang namanya pembunuhan? Oh, coba Mbak Rizka. Hampir ada yang mau melengkapi? Fajar? Oke, jadi terima kasih ya buat Mbak Rizka yang udah membantu di sini. Ada yang masih belum tahu apa pembunuhan? Ya, di sini kita langsung. Pembunuhan adalah ketika seseorang itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu proses atau cara membunuh. Kalau lebih simpelnya lagi, pembunuhan itu ketika seseorang itu membunuh orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi pembagian pembunuhan itu ada 3. Yang pertama itu jenis pembunuhan ya. Yang pertama itu pembunuhan secara sengaja. Kedua itu adalah pembunuhan tidak sengaja. Yang ketiga itu pembunuhan yang menyerupai sengaja. Oke, di sini ada yang tahu ini apa aja? Jadi gini aja, Bu Guru beri buat kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok itu membahas tentang yang pertama itu tentang pembunuhan sengaja, secara sengaja, yang kedua pembunuhan secara tidak sengaja, dan yang ketiga
Kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ya tadi kan sudah dibagi kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti Bu Guru kasih 10 menit buat berdiskusi. Nah, ini ada gambaran sedikit tentang apa sih pembunuhan sengaja. Nah, pembunuhan sengaja itu pembunuhan yang dilakukan atau direncanakan secara sengaja. Kemudian itu tentang sedikit yang sengaja itu bisa ada seseorang itu dendam kepada seseorang juga. Nah, itu kemudian ada rasa dendamnya itu dendam kesumat. Jadinya nanti si seseorang itu akan berencana untuk membunuhnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu pembunuhan yang dilakukan tanpa ada maksudnya gini, tidak ada unsur kesengajaan. Misal ada seseorang yang ada polisi yang sedang mengejar narapidana. Nah, ternyata ketika menembakkan pistol itu secara tidak sengaja mengenai orang yang lewat atau pengendara motor seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga itu menyerupai sengaja. Kalau menyerupai sengaja itu hampir beda tipis dengan tidak sengaja, tetapi menyerupai sengaja ini lebih kepada misalnya kita lagi jalan terus ada batu terus menendang loh. Misalnya Rizka itu menendang batu ke Debi. Nah, di situ ternyata mengenai bagian kepala. Terus tiba-tiba si Rizka itu si Debi itu langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke rumah sakit ternyata meninggal. Nah, itu pembunuhan yang menyerupai sengaja. Jadi udah sedikit tahu ya tentang pembunuhan, jenis-jenis dari tiga pembunuhan ini. Ya, Bu Guru beri waktu 10 menit. Nanti setelah berdiskusi nanti setiap kelompok mewakilkan satu anak buat menjelaskan di depan. Nantinya semua akan paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke kelompok yang sedang maju. Bu Guru beri waktu 10 menit. Ngapain ya yang di belakang malah ngobrol sendiri bukan diskusi. Coba terus Mbak Ainun itu lagi ngapain? Malah mainan HP. Coba diskusinya diperbanyak materinya. Nanti ketika di depan nanti kalau ada yang bertanya jadinya paham. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Yang mainan HP sama yang ngobrol sendiri, HP-nya ditaruh dulu, yang ngobrol sendiri diskusi dulu. Nanti kalau udah selesai pelajaran baru ngobrol boleh. Waktunya udah habis ya. Silakan dari kelompok 1 nanti maju perwakilan, kelompok 2 juga maju, kelompok 3 itu juga maju perwakilan. Silakan dari Mbak Rizka.
Mariska, silakan duduk dulu, nggak apa-apa. Di sini mau ada yang bertanya ke Mariska, silakan ditanyakan. Kalau masih belum paham, di buku LKS juga itu ada keterangan di halaman 15. Di halaman 15 itu ada keterangan tentang pembunuhan sengaja. Itu ada juga ilustrasi. Nah, nanti dari semuanya itu mengamati gambar yang ada di LKS. Jadi setelah diamati, nanti dianalisis tentang gambar di halaman 15 tentang pembunuhan sengaja. Kemudian lanjut ke kelompok 3 dulu ya. Monggo saja. Ya, terima kasih Mas Fajar, silakan duduk. Yang ketiga tentang menyerang sengaja. Nanti bisa dilihat di LKS halaman 18. Di halaman 18 juga ada analisis juga. Nanti analisisnya itu ditulis di kertas juga ya. Kalau tadi ada kolom, kalau yang di halaman 15 itu kan ada kolom. Kalau di halaman 18 itu bentuknya itu uraian. Jadi teman-teman nanti menuliskan di selembar kertas. Oke, mungkin ada yang masih bingung tentang pembunuhan menyerupai sengaja. Nanti ditanyakan dulu ke kelompok 3. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa dilempar ke kelompok yang lain, atau ada anak yang lain yang masih udah tahu tentang ini pengertiannya apa, contohnya apa, terus implementasinya seperti apa. Kemudian kita langsung ya ke kelompok 2 tentang pembunuhan tidak sengaja. Monggo Mbak Ainun. Terima kasih Mbak Ainun udah maju. Beri aplaus buat yang udah maju ya. Kemudian kita langsung ke materi ini ya. Pembunuhan tidak sengaja. Tadi kan Mbak Ainun juga telah menjelaskan apa sih pembunuhan tidak sengaja. Dari beberapa pengertian itu kan bisa diambil kesimpulan. Terus ada juga contoh-contohnya tadi. Terus ada kalau yang dalam kesehariannya juga tadi kan dijelaskan juga sama Mbak Ainun. Jadi masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba Mbak ngejamnya pun. Jadi pertanyaannya dari bacaannya itu masih bingung tentang pembunuhan yang menyerupai sengaja. Jadi gini, pembunuhan menyerupai sengaja itu kan pembunuhan yang sebenarnya kita sendiri itu misal si A itu main ketapel misalnya. Si A itu main ketapel. Ternyata itu mau ngambil buah di depan rumah pakai ketapel. Ternyata nggak kena sasaran, tapi malah mengenai si B, dan si B itu sakit terus berdarah gitu. Terus ternyata lukanya itu malah bagian kepala misal. Nah itu langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Beberapa jam kemudian itu baru meninggal biasanya. Nah itu berarti pembunuhan yang menyerupai sengaja. Yang kita lihatnya itu tidak ingin membunuh begitu. Jadi kita itu lihatnya kayak cuma memetik buah,
Terus kita ternyata nggak sengaja mengenai seseorang. Jadi gimana Mbak Atun? Masih bingung? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Nanti dari hasil analisis yang gambar yang diamati, tadi kan ada 3. Oh iya, yang ini di halaman 16. Ini halaman 16 itu ada di bagian bawah, itu tentang analisis pembunuhan tidak sengaja. Jadi nanti apa sih yang kalian lihat tentang pembunuhan sengaja, tidak sengaja, atau menyerangnya sengaja? Jadi nanti analisisnya itu kan dibuat anak-anak itu akan menuliskan di sebuah kertas. Nanti ada ditukar-tukar, nah nanti ada yang dibacakan, tapi kita bacakan secara acak. Masih semangat anak-anak? Loh, ternyata pada kurang semangat ya. Jadi kita dulu ya. Jadi alatnya silakan diletakkan di meja masing-masing dulu. Nanti semuanya berdiri. Ayo semuanya diletakkan, terus berdiri. Yuk. Udah siap? Kita permainannya gampang kok, nggak susah ya. Jadi yang pertama itu permainan masing-masing kalian. Nah, masih ingat yang kepala, pundak, lutut kaki. Masih ingat? Masih ingat? Masa lupa? Nih, gerakannya ya, ini contoh dulu. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, gerakannya tuh begitu. Nanti dengerin apa yang saya pegang. Nanti ikutin, ya. Jangan dengerin apa yang saya omongkan, oke? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Tuh kan, pada yang fokus. Ini siapa ya? Itu yang di belakang sendiri siapa ya? Gak fokus, coba nanti masuk ke depan ya sini, biar fokus sama belajar. Masih pada semangat? Udah semangat kan? Oh masih lemes? Coba. Karena udah semangat, kita lanjut ke pelajaran ya. Kita lanjut ke pelajaran. Sebelum kita ke pelajaran, nanti belajar ini sama ini, nanti maju ya, maju. Yang lain boleh duduk. Kita langsung ke pelajaran. Nanti ada kuis. Kita acak. Oke. Nanti setelah semuanya kan sudah fokus ya ini. Jadi pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Coba, ada yang tahu apa aja? Ini dihapus dulu ya. Sebelum ke pelajaran selanjutnya. Jadi, apa pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhannya ya disengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhannya tidak disengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang menyerupai sengaja. Nah, pembunuhan ini yang pertama itu yang pembunuhan sengaja. Ada yang tahu kalau pembunuhan sengaja itu hukumannya apa ya? Ada yang tahu? Coba. Oke.
misal di masa kerja, kalau di ada misal itu biasanya apa, dibunuh, sama-sama dibunuh. Kemudian kalau nanti disengaja sama yang benar sengaja itu biasanya dimaksud, artinya dimaksud itu antara si pembunuh dan si korban, yaitu keluarganya itu saling memaafkan, dalamnya damai gitu. Jadinya apa namanya, ini hampir mirip kalau yang antara tidak sengaja dan benar-benar sengaja. Kemudian yang tadi dijelaskan ada kisos. Kisos itu adalah keringanan dari pembunuhan yang sengaja. Itu kan bisa juga misalnya ini aja, kalau pembunuhan itu kan ada dirancam. Nah, keringanan dari keduanya kalau dari keluarga sama si korban, keluarga korban atau keluarga pembunuh itu apa namanya, sama-sama memaafkan, itu bisa juga diberi kisos atau keringanan buat si pembunuh. Jadi keluarga korban itu mengikhlaskan bahwa ya sudah, memang untuk si korban itu memang sudah takdirnya. Ya. Selanjutnya ini kan tentang kisos. Jadi nanti dari kelompok ini setiap kelompok nanti mencari tahu apa sih kisos, terus apa aja sih yang kalau misalnya membunuh itu kisosnya apa aja, keringanannya apa aja dari ketiga ini. Itu buat PR ya. Nanti ini kan ambil buku dulu ya. Hasil diskusinya tak ambil dulu. Ini buat nilai kelompok. Jadi nanti setelah selesai nanti yang PR, yang diskusi itu setiap orang itu menulis di selembar kertas apa yang kalian ketahui tentang kisos. Jadi nanti jumlahnya kan ini ada 25 halaman. Nah, nanti berarti buku itu dapat 25 lembar tentang kisos dan macam-macamnya. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena tadi sudah mengetahui tentang apa sih pembunuhan sama apa itu macam-macam dari pembunuhan. Jadi dapat kita dari kesimpulan pembunuhan ini bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang kurang baik. Jadi teman-teman dan baik mas-mas atau mbak-mbak di sini jangan pernah melakukan pembunuhan baik secara sengaja, tidak sengaja maupun tidak sengaja. Biasanya yang rawan itu kan tidak sengaja, karena misalnya lagi bercanda itu saat rawan. Jadi karena sudah waktunya sudah selesai ya. Jadi karena sudah selesai, mari kita baca hamdalah bersama untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari buku. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.